Saya akan menjelaskan soal nomor 3 yang A, yang berjudul Analisis Berlangsungnya Sistem Politik Negara Indonesia dan Korea Utara. Politik adalah proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara. Pengertian ini merupakan upaya penggabungan antara berbagai definisi yang berbeda mengenai hakikat politik yang dikenal dalam ilmu politik sebagai suatu kegiatan dalam sistem politik, maka politik sendiri memiliki beberapa tujuan. Konsep politik kekuasaan membahas mengenai ruang lingkup politik yang luas dan dinamis, namun tetap menyangkut keadaan sosial masyarakat. Kekuasaan politik dalam suatu negara dipengaruhi sosiologi dari ruang lingkupnya, yaitu masyarakat. Beberapa negara memiliki pilihannya sendiri dalam menentukan sistem politiknya yang sesuai dengan ideologi. Pengertian politik Indonesia dan Korea Utara. Sistem politik di Indonesia, negara Indonesia memiliki sistem politik demokrasi Pancasila, yaitu suatu paham demokrasi yang berlandaskan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam ideologi Pancasila. Demokrasi Pancasila merupakan paham yang dianut Indonesia pada masa lalu. Adapun konsep pemahaman demokrasi tersebut jelas berasal dari falsafah hidup dengan negara Indonesia, yaitu Pancasila. Hal ini dikarenakan Pancasila merupakan representasi yang mewakili kepribadian bangsa Indonesia dari dulu hingga sekarang. Demokrasi Pancasila yang dianut Indonesia ini memiliki beberapa ciri, diantaranya sistem pemerintah yang dilaksanakan sesuai UUD 1945 sebagai konstitusi negara ini. 2. Terdapat pemilihan umum secara konsisten dan berkesinambungan. 3. Semua warga negara yang mempunyai hak asasi manusia yang dihormati secara hukum. 4. Adanya perlindungan untuk hak orang-orang yang masuk golongan minoritas. Sistem politik di Korea Utara. Korea Utara adalah negara yang menyatakan secara sepihak sebagai negara dengan ideologi Juche atau percaya dan bergantung kepada kekuatan sendiri. Korea Utara adalah negara yang menganut sistem politik satu partai. Partai yang memerintah adalah Front Demokrasi untuk Reunifikasi Tanah Air, sebuah koalisasi partai Korea ada dua partai kecil lainnya, Partai Demokratik Sosial Korea dan Partai Chongu Chondois. Partai ini mengajukan semua calon untuk menempati posisi pemerintah memegang selama kursi majelis tertinggi rakyat. Menurut Konstitusi Korea Utara adalah Republik Demokrasi dan Majelis Tertinggi Rakyat atau SPA dan Majelis Provinsi Rakyat atau PPA dipilih dengan pemilihan umum langsung dan secara rahasia. Hak pilih dijamin kepada semua warga negara berusia 17 tahun dan lebih. Pada kenyataannya, pemilu di Korea Utara tidak kompetitif dan memiliki satu calon tunggal saja. Dalam pelaksanaannya, demokrasi Pancasila memiliki beberapa prinsip yang harus diwujudkan, antaranya sebagai berikut. 1. Persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lainnya. 4. Mewujudkan rasa keadilan sosial. 5. Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. 5. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Jadi kesimpulan yaitu politik Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila, yang dimana demokrasi itu berlandaskan atas nilai yang sudah temurun dari ideologi bangsa ini. Yaitu saya bagian membuat PPT, dan itu tuh dibagi menjadi beberapa orang dan mendapat tugasnya masing-masing, dan saya bagian mengerjakan PPT. Review yang disampaikan oleh dosen yaitu sistematikanya masih acak-acakan dan penulisannya belum sesuai sama isi
yang dikasih sama dosen. Manfaat membuat paper, kita dapat menambah ilmu dan tahu tentang berlangsungnya sistem politik di negara Indonesia dan Korea Utara. Mekanisme pembuatan paper, pertama-tama dibagi dulu tugas masing-masing tiap anggota, dan saya mendapatkan bagian membuat PPT, yaitu pertama-tama diketik dulu di Word